Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanana muslimin rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Mari kita simak penjelasan di dalam kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Saya memakai kitab Hasyiah Al-Bajuri. Baiklah, langsung saja kita baca takbir yang ada di dalam kitab Fathul Qorib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu ada 10. Ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ilal jawfi al-munfatihi aw ghairil munfatihi kan wusuli mim ma'mumatin ila ro'si. Yang pertama dan sekaligus yang kedua adalah sampainya suatu benda dengan sengaja ke dalam rongga yang terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampainya suatu benda ke dalam rongga yang pada asalnya tidak terbuka, akan tetapi kemudian terbuka karena ada luka di tubuh kita. Itu yang pertama dan yang kedua. Sampainya suatu benda ke dalam rongga yang terbuka, yang mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja. Lalu rongga yang terbuka ini apa saja? Nah, rongga yang terbuka ini maksudnya adalah seperti mulut, hidung, telinga, kemudian juga ahadus sabilain. Sabilain itu ya, dua jalan itu, maksudnya kubul dan dubur. Nah, itu adalah rongga yang terbuka pada tubuh manusia. Nah, ketika suatu benda masuk ke dalam rongga tersebut atau anggota tubuh yang berlubang tersebut, maka puasanya batal. Itu yang pertama. Atau rongga bagian tubuh itu pada asalnya tidak terbuka, akan tetapi ada luka yang mana luka tersebut tembus ke dalam bagian dalam tubuh, maka itu juga bisa membatalkan puasa. Nah, untuk lebih memperinci pembahasan kali ini, saya juga akan menambahkan takbir atau penjelasan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Taqriratus Sadidah. Yang pertama adalah masailu fi wusulil aini ilal jaufi. Nah, permasalahan-permasalahan tentang sampainya suatu benda ke dalam rongga tubuh ya. Yang pertama adalah hukmul ibrah, hukum suntik. Nah, ini bagaimana hukum bersuntik di bulan Ramadan. Tajuzu lid-darurati walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaumi ala thalathati aqwalin. Jadi hukum bersuntik pada bulan Ramadan itu boleh ketika ada darurat, maka boleh bersuntik. Nah, kemudian apakah status puasanya ini batal atau masih sah? Nah, ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Nah, jadi ada 3 pendapat ulama tentang apakah puasanya orang yang bersuntik itu batal atau tidak. Yang pertama, hafi qaulin innaha tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ilal jawfi. Pendapat pertama mengatakan bahwa suntik itu secara mutlak hukumnya batal atau membatalkan puasa. Itu pendapat pertama. Karena kenapa? Karena ya kalau orang suntik otomatis kan memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Kalau orang suntik berarti memasukkan sesuatu ke dalam rongga, begitu kan? Maka puasanya batal menurut pendapat yang pertama ini. Wa fi qaulin innaha la tubtilu mutlaqan li annaha wasalat ilal jawfi min ghairi manfadin maftuhin. Pendapat kedua mengatakan suntik itu tidak membatalkan puasa secara mutlak. Nah, ini bertentangan pendapat satu dan kedua. Jadi sudah 2 pendapat. Alasannya kenapa tidak batal? Karena sampainya suatu benda ke dalam rongga tersebut tidak melalui bolongan yang terbuka. Orang suntik itu kan tidak pada anggota yang terbuka. Anggota yang terbuka itu kan adalah mulut, hidung, telinga, kemudian
kubul dan dubur, kemaluan depan, kemaluan belakang, nah itu kan terbuka. Jadi orang suntik itu tidak melalui rongga yang terbuka itu, maka katanya tidak batal secara mutlak menurut pendapat yang kedua. Nah, lalu bagaimana pendapat ketiga? Pendapat ketiga, wa qaulin fihi tafsilun wa huwa al-asahhu. Idza kanat mughadhiyatan fatubtilu shauma. Wa idza kanat ghairu mughadhiyatin fananzuru. Nah, menurut pendapat ketiga, nah pendapat ini adalah pendapat yang lebih sahih atau yang lebih benar, paling mendekati kepada benar. Nah, bagaimana pendapat yang ketiga ini? Ditafsil. Pendapat ketiga ini mentafsil hukum suntik. Idza kanas mughadhiyatan, kalau suntik itu memberi efek samping mengenyangkan, maka fatubtilus shaum. Suntik itu membatalkan puasa. Berarti kalau suntik vitamin atau suntik suplemen seperti infus ya, itu berarti memasukkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut bisa menambah tenaga ya, sebagai pengganti makan, maka itu hukumnya membatalkan puasa. Suntik seperti itu. Kemudian kalau suntiknya tidak memberi efek mengenyangkan, artinya suntik untuk berobat, dalam rangka berobat. Wa idza kana ghairu mughadhiyatin, maka bagaimana? Fananzuru, dilihat dulu. Idza kana fil aruqi al mujawwifati wa hiya al auridah fatubtilu. Kalau suntik itu dilakukan pada pembuluh darah, suntiknya itu di pembuluh darah, maka puasanya juga batal meskipun di situ tidak memberikan efek mengenyangkan. Jadi kalau suntik itu tidak memberi efek mengenyangkan, akan tetapi dilakukan pada suntikan itu dilakukan pada apa itu? Pembuluh darah. Nah, itu pada pembuluh darah, maka puasanya itu tetap batal. Fatubtilus shaum atau fatubtilu. Wa idza kana fil 'adl wa hiya al-'aruq ghairul mujawwifah fala tubtilu. Sedangkan apabila suntik itu dilakukan tidak pada pembuluh darah, yaitu hanya pada urat-urat saja, maka fala tubtilu. Suntik itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu yang pertama, tentang masuknya sesuatu benda ke dalam rongga, itu masalah suntik. Kemudian yang kedua, hukmun nukhamah wa mithluha al-balgham fiha tafsilun. Hukum dahak, nukhamah itu dahak, wa mithluha al-balgham. Balgham itu adalah lendir. Nah, bagaimana hukum orang yang puasa ya, orang puasa kemudian dia batuk berdahak lah, apakah ketika dia menelan dahaknya itu batal puasanya? Nah, satu, idza wasalat haddaz zahiri fabatala'aha batala shaumuhu. Apabila dahaknya itu sudah sampai kepada bagian zahir mulut, kemudian dia telan, maka puasanya batal. Tuh, yang pertama. Kalau dahaknya sudah sampai bagian luar mulut, maka puasanya batal. Kemudian yang kedua, idza wasalat haddal batini fabatala'aha fala yabtulu shaumuhu. Kalau dahaknya itu hanya sampai hanya sampai batasan bagian dalam mulut, maka puasanya tidak batal. Lalu batasan luar dan batasan dalamnya itu seberapa? Wa hadduz zahiri, kita lanjutkan. Wa hadduz zahiri makhraju harfil kha'i wa haddul batini makhraju harfil ha'i. Batasan luar mulut, jadi mulut bagian luar yang bisa membatalkan, tadi kan ada hadduz zahir, yang mana ketika dahak sudah sampai kepada bagian zahir, yaitu makhraj huruf kha, makhraj huruf kha, bakha, bikha, bukha. Nah, ketika sudah sampai makhraj huruf kha, dahaknya tadi, maka berarti itu sudah sampai kepada had zahir atau bagian luar mulut. Maka kalau ditelan dahaknya tadi, maka puasanya batal. Wa haddul batini makhraju harfil ha'i. Kemudian bagian batin, bukan bagian batin, batasan bagian dalam mulut itu adalah makhraj huruf ha ya, ha.
Nah, kalau dahaknya hanya sampai bagian bagian dalam mulut, makhraj huruf ha saja, kemudian ditelan, maka tidak membatalkan. Bakhtulifa fi makhraj harfil ha'i fa inda an-Nawawi min haddiz zahiri fatubtilu shauma idza batala'aha ba'da wusuliha ilaihi wa inda ar-Rafi'i min haddil batini fala yubtilu ibtila'uha. Kemudian makhraj huruf ha, tentang makhraj huruf ha itu terdapat perbedaan pendapat. Apakah dia masuk bagian zahir, masuk bagian luar mulut, atau masuk bagian dalam mulut? Ha itu makhraj huruf ha. Maka menurut Imam Nawawi, makhraj huruf ha itu adalah termasuk bagian luar mulut. Artinya ketika sampai makhraj huruf ha, menurut Imam Nawawi, kalau dahaknya sampai makhraj huruf ha kemudian ditelan, maka puasanya batal, berarti seperti itu. Nah, sedangkan kalau menurut Imam Ar-Rafi'i, makhraj huruf ha itu masih merupakan bagian dalam mulut, sehingga kalau dahaknya sampai ke makhraj huruf ha kemudian ditelan dahaknya, maka tidak membatalkan puasa. Nah, untuk lebih mudahnya, di sini saya membawa panduan, buku panduan Yambu'a ya. Buku panduan Yambu'a. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah gambar mulut ya. Gigi, ini gigi, kemudian ini tenggorokan. Nah, makhraj huruf ha, kha dan ha itu semuanya di bagian tenggorokan. Nah, ini kha, ha dan ha. Nah, menurut ketika dahak sudah sampai huruf kha, maka berarti dahaknya itu sudah sampai bagian luar mulut. Artinya ketika sudah sampai ke sini kemudian dahaknya ditelan, maka membatalkan puasa. Kemudian kalau dia masih di bagian huruf ha, makhraj huruf ha, tenggorokan yang agak ke dalam, maka kalau ditelan dahaknya tadi tidak membatalkan puasa, karena ini bagian dalam mulut, bukan bagian luar. Ini kha dan ha. Kemudian yang ha, lah ini terjadi perbedaan pendapat. Makhraj huruf ha ini terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Nawawi, kalau dahaknya sudah sampai huruf ha, nah, yang mana ha ini menurut Imam Nawawi adalah anggota termasuk bagian luar mulut. Nah, artinya ketika dahak sampai makhraj huruf ha kemudian ditelan, maka menelan dahak tadi hukumnya membatalkan puasa. Sedangkan menurut Imam Rafi'i, Ar-Rafi'i, makhraj huruf ha ini masih termasuk bagian dalam mulut. Artinya kalau dahaknya sampai ke makhraj huruf ha kemudian ditelan, itu menurut Imam Rafi'i tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, itu permasalahan yang kedua adalah tentang dahak. Oke. Kemudian yang ketiga adalah hukmu batila irriq, hukum menelan air ludah. Nah, ini hukum menelan air ludah. La yufattiru li masyaqqatil ihtirazi minhu bi thalathati syurutin. Nah, jadi hukum menelan air ludah pada saat puasa itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena sulit untuk dihindari, ya kan? Nah, tapi dengan 3 syarat. Jadi air ludah itu kalau ditelan tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah 1. Ayyakuna khalisan, ay sofiyan la mukhtalitan bi ghairihi. La mukhtalitan bi ghairihi. Falau batala ar-riqu al-mukhtalit bi nahwi sibghin aw bi ghairihi batala shaumuhu. Nah, syarat yang pertama adalah air liur tersebut atau air liur tersebut masih murni, artinya tidak bercampur dengan benda lain. Jadi menelan air liur yang tidak ada bercampur dengan benda lain, maka itu tidak masalah. Kemudian syarat yang kedua adalah ayyakuna mim ma'dini fal lisan wal famu kulluhu ma'din falau ibtala ar-riqa alladhi wasala ila humrati syafatihi atau syafataihi
ila humrati syafatihi batala shaumuhu. Syarat yang ketiga maaf. Yang kedua adalah ayyakuna tahiran la mutanajjisan. Air liur tersebut suci. Air liurnya suci, tidak mutanajjis atau terkena najis. Air liur yang ditelan itu suci. Kalau yang mutanajis seperti apa? Misalkan dia gusinya berdahak. Artinya kan air liurnya itu bercampur dengan darah, maka itu berarti air liurnya sudah mutanajis atau terkena najis. Kalau ditelan berarti membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, ayyakuna mim ma'dinihi fal lisan wal famu kulluhu ma'dinun. Walau ta'ala ar-riqa alladhi wasala ila humrati syafatihi batala shaumuhu. Syarat yang ketiga, menelan air liur itu tidak membatalkan adalah air liur tersebut berasal dari masih di bagian mulut ya, masih berada di dalam mulut, belum sampai keluar. Jadi air liurnya masih berada di dalam mulut ini, belum sampai keluar. Bagian luarnya yang mana yang dimaksud? Bagian luar itu adalah humrati syafatihi, bibir yang merah ini, merah bibir. Nah, itu sudah membatalkan. Jadi kalau air liurnya sudah keluar sampai humrati syafatihi, merah bibirnya ini, bagian luar ini, kemudian dia telan, maka itu puasanya batal. Karena kenapa? Karena air liur tadi sudah keluar dari mulut, seperti itu. Itu adalah permasalahan kedua. Kemudian permasalahan ketiga, yang keempat adalah hukmu dukhulil ma'i athna al-ghusli ila jawfihi biduni ta'ammudin lis-shaimi. Hukum masuknya air di tengah-tengah mandi atau di saat mandi ke dalam rongga tubuh, tapi tidak disengaja. Misalkan lagi mandi kemudian kemasukan air ke dalam rongga tubuh, apakah batal? Masukkan ya, berarti tidak disengaja. Apakah puasanya batal? Fihi tafsilun. Dalam permasalahan ini ada pentafsilan atau perincian. Yang pertama, idza kana al-ghuslu ma'muran bihi masyru'an fardhan ka ghusli janabatin aw sunnatan ka ghusli jumu'atin fala yabtulu shaumu idza ghutasala bis-sabbi wa yabtulu idza ghutasala bilin ghimasi. Oke. 1. Apabila mandi tersebut merupakan mandi yang diperintahkan atau disyariatkan, baik itu mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi wajib contohnya seperti mandi junub, itu kan wajib, itu berarti mandinya diperintahkan atau disyariatkan. Yang kedua adalah hukum mandi dengan hukum sunnah, seperti mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, itu kan sunnah. Mandi Jumat itu sunnah. Itu berarti dua mandi ini, yang wajib dan yang sunnah ini merupakan mandi yang diperintahkan oleh syariat. Maka kalau kemasukan air di saat mandi junub atau mandi Jumat, mandi sholat Jumat tadi, maka fala yabtulus shaum, puasanya tidak batal, dengan catatan mandinya tadi dituangkannya, airnya dituangkan ke tubuh, tidak dengan menyelam. Jadi dia mandi tidak menyelam, artinya dia ambil ciduk kemudian dia siramkan ke tubuh. Nah, seperti itu. Kalau kemasukan air saat mandi dengan seperti ini, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau dia mandi dengan menyelam, maka puasanya batal. Seperti itu. Kemudian yang kedua, idza kana al-ghuslu ghayra ma'murin bihi, dalam kurung ghayra masyru'in ka ghusli tabarrudin aw tanzifin fayabtulu shaumu idza sabaqahu al-ma'u wa illam yata'ammad sawa'un aghtasala
Sawaun aghtasala bisabbi ambil inghimasi. Kalau mandinya tadi, yang kedua ya, kalau mandinya adalah mandi yang tidak diperintahkan, dalam kurung tidak disyariatkan, contoh seperti mandi untuk mendinginkan tubuh atau untuk membersihkan tubuh saja, kemudian dia kemasukan saat mandi kemasukan air, maka payah batulus shaum, puasanya batal. Puasanya batal meskipun tidak dilakukan dengan sengaja. Baik mandi dengan cara diguyur ke badan airnya atau dengan cara menyelam, kedua-duanya tetap membatalkan. Jadi seperti itu. Kalau mandinya disyariatkan, saya ulangi, kalau mandinya merupakan mandi yang disyariatkan, maka kalau kemasukan air di tengah-tengah wudhu dan mandinya dengan cara mengguyurkan air ke tubuh, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau meskipun mandinya itu disyariatkan, tetapi dia mandi dengan cara menyelam, kemudian kemasukan air ke dalam tubuh, ke dalam rongga tubuhnya yang terbuka, maka puasanya tetap batal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mandinya tidak diperintahkan atau tidak disyariatkan, contohnya seperti mandi hanya untuk mendinginkan tubuh atau untuk membersihkan tubuh, maka puasanya batal kalau kemasukan air ke dalam rongga tubuhnya, ke dalam rongga yang terbuka ini. Contoh seperti kemasukan ke dalam hidung, maka batal puasanya. Baik dia mandi dengan cara diguyurkan ke airnya, diguyurkan ke badan atau dengan cara menyelam. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini tidak kalah penting ini. Yang kelima adalah al-hukmu idza sabaqahul ma'u min ghairi ikhtiyarihi fil madmadati wa mithluha fil istinsyaqi fihi tafsilun. Wa mithluha fil istinsyaqi fihi tafsilun. Hukum kemasukan air tanpa disengaja saat berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Bagaimana hukumnya kemasukan air ke dalam mulut saat berkumur-kumur dan kemasukan air ke dalam hidung saat memasukkan air atau istinsyak, saat istinsyak itu apakah membatalkan puasa? Jawabannya satu. Idza kanas al-madmadatu ma'muran biha masyru'atan fil wudu'i awil ghusli fananzuru illam yubaligh fiha fala yabtulu shaum idza sabaqahu al-ma'u in balagha fiha fayabtulu shaumu idza sabaqahu al-ma'u li'anna al-mubalaghata makruhatun minas shaimi. Yang pertama adalah apabila berkumur-kumur atau istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, itu adalah perintah atau disyariatkan. Contoh seperti memasukkan air ke dalam mulut dalam artian berkumur-kumur pada saat berwudu atau mandi. Nah, itu kan disyariatkan. Orang kalau wudu itu disunahkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu disyariatkan. Lalu kalau saat wudu bulan puasa berwudu kemudian berkumur-kumur atau istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Lah, kok kebablasan? Apakah batal puasanya? Nah, ditafsil. Yang pertama, apabila dia tidak mubalaghah itu tidak berlebihan di dalam berkumur-kumur, maka puasanya tidak batal. Mubalaghah itu kalau di dalam sebagian syarah itu mengatakan dengan memasukkan air ke seluruh mulut, itu mubalaghah. Jadi ketika berkumur itu memasukkan air ke dalam seluruh mulut, nah itu mubalaghah. Nah, kok kalau dia mubalaghah artinya berlebihan dalam berkumur-kumur saat wudu, kok kemasukan ke dalam tubuhnya air itu, maka puasanya batal kalau dia mubalaghah berlebihan. Tapi kalau dia tidak berlebihan, artinya hanya sekedar saja memasukkan air ke dalam mulut saat berkumur, kok kemasukan ke dalam ternyata masuk ke dalam bagian dalam tubuh, maka puasanya tidak batal. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, wa idza kanatil madmadatu ghairu ma'murin biha, dalam kurung ghairu masyru'atin bi angka nasrabi'atan aw laysat fil wudu'i awil ghusli fa yabtulu biha shaum wa illam yubaligh. Kalau berkumur-kumurnya tadi ini wis ready aku. Kalau berkumur-kumur tadi dilakukan merupakan perkara yang tidak diperintahkan. Artinya kumur-kumurnya tidak karena wudhu atau tidak karena mandi, atau berkumur-kumur tadi pada saat berkumur-kumur itu dilakukan keempat kalinya. Kan kalau berkumur-kumur yang sunnah itu 3 kali kan. Kemudian kok pada keempat kalinya kok dia masih berkumur-kumur yang keempat kali. Kalau kemasukan air ke dalam mulut maka puasanya batal. Gitu, seperti itu. Meskipun dia tidak mubalaghah, tidak berlebihan. Jadi saya ulangi, kalau madmadah atau berkumur-kumurnya tadi tidak disyariatkan, seperti dia tidak sedang berwudu, cuman iseng-iseng saja pengen berkumur-kumur. Nah, kok kemasukan ke dalam tubuh airnya itu, maka puasanya batal meskipun dia tidak berlebihan, hanya sekedar saja masukkan air. Seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sekian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk yang selanjutnya kita sambung di pertemuan berikutnya. Baiklah, mungkin hanya itu. Cukup sekian dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.